Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gilang Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Candi Kolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Senopati Haryo Sugondo yang ditunjuk sebagai Panglima Perang Tuban di dalam menghadapi serbuan yang dilakukan oleh Pakuhan dan Kahuripan, setelah bertempur mati-matian untuk mempertahankan agar musuh-musuh itu tidak dapat melaju sampai ke pertahanan pokok, yaitu sampai di ibu kota. Maka di perbatasan Tuban bagian barat daya, setelah melakukan pertempuran hebat yang pasukan Pakuhan dipimpin oleh Senopati Haryo Tembeng, maka serbuan oleh Senopati Haryo Tembeng ini jumlahnya sungguh sangat luar biasa banyaknya. Oleh sebab itu, Senopati yang memimpin di bagian supit kanan, yang dibawa pimpinan Senopati Pangeran Wirobrojo, mengalami pertempuran yang sungguh sangat kewalahan. Oleh sebab itu, Pangeran Wirobrojo memberikan seruan kepada pimpinannya, yaitu Panglima Perang Haryo Sugondo, agar mundur saja, karena jumlah musuh yang datang ini sungguh tidak bisa dihadapi oleh prajurit-prajurit Tuban yang bertugas di bagian supit kanan. Tetapi bagi Haryo Sugondo tidak bisa melakukan mundur seperti itu, karena dengan mundurnya pasukan Tuban untuk menghadapi laju serbuan dari Pakuhan dari arah barat daya akan menimbulkan jebolnya pertahanan untuk keseluruhan. Oleh sebab itu, Panglima Perang Haryo Sugondo tetap melakukan perlawanan dan menyerukan agar prajurit-prajurit Tuban tidak boleh mundur. Akhirnya pertempuran yang begitu hebat dan garis depan yang langsung dipimpin oleh Panglima Perang Tuban, maka Panglima Perang Haryo Sugondo gugur di dalam pertempuran. Walaupun gugurnya Haryo Tejo ini tidak langsung di dalam kancah pertempuran, karena pertempuran itu terhenti saat matahari sudah tenggelam. Kemudian Haryo Sugondo keletihan dan luka parah, kemudian dibawa ke Tuban dan akhirnya wafat di Tuban. Dan malam itu juga dikuburkan. Tetapi tetap saja Haryo Sugondo gugur untuk mempertahankan kewibawaan Kadipaten Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapa sebenarnya Senopati
Haryo Sugondo yang menjadi panglima perang di Tuban itu. Haryo Sugondo itu datang dari Campa, yaitu ikut rombongan ekspedisi Cheng Hu yang datang di Pulau Jawa ini sejak tahun 1423. Kedatangan Haryo Sugondo bersamaan dengan kakaknya yang sekarang menjabat sebagai Adipati Tuban, yaitu Adipati Haryo Tejo, juga orang Campa. Kehadirannya di Pulau Jawa pada tahun 1423 pada waktu itu, Gan Eng Chun ditempatkan di Tuban, sedangkan Gan Eng Wan ditempatkan di Simongan. Nah, kemudian Gan Eng Chun diambil menantu oleh Adipati Tuban yang namanya Adipati Adikoro, Haryo Adikoro. Maka saat itu terjadi sebuah huru-hara, yaitu adanya bajak laut yang menyerbu Tuban dan Lasem. Maka untuk menghindari kerusakan Tuban yang lebih besar, maka Adipati Haryo Adikoro kemudian atas dasar usulan dari menantunya, yaitu Gan Eng Chun atau Syekh Abdurrahman, maka dipanggillah adiknya yang ada di Simongan, yaitu Gan Eng Wan, untuk membantu pertahanan dari Lasem dan Tuban atas serbuan bajak laut. Akhirnya Gan Eng Wan membawa pasukan laut dengan kapal-kapal besar dibawa menuju ke Lasem dan Tuban, dan akhirnya bajak-bajak laut itu dapat dibasmi dan dapat ditumpas, sehingga mereka sudah tidak berani lagi menyerbu Tuban dan Lasem. Nah, mulai saat itu Gan Eng Wan diusulkan atau diminta oleh Adipati Haryo Adikoro untuk menetap di Tuban. Nah, setelah menetap di Tuban, maka diberikan kedudukan sebagai Patih Tuban dengan sebutan Patih Haryo Sugondo. Nah, mulai saat itulah peran dari Haryo Sugondo sebagai seorang patih terus bekerja memberikan bantuan-bantuan Adipati yang sudah sepuh, yaitu Adipati Haryo Adikoro. Dan setelah Adipati Haryo Adikoro wafat, kemudian menunjuk menantunya, yaitu Gan Eng Chu sebagai penggantinya. Maka kedudukan Gan Eng Wan sebagai adik dari Adipati semakin kokoh kedudukannya di Tuban dan di Lasem. Sekarang Gan Eng Wan gugur sebagai kesatria membela kebenaran, dan perjuangannya, jasa-jasanya dikenal oleh masyarakat Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa Adipati Haryo Adikoro mempunyai 2 orang anak putri. Anak putri yang pertama yaitu Raden
Ayu Tejo. Kemudian anak putri yang kedua yaitu Raden Ayu Retno Dumilah. Raden Ayu Tejo ini dinikahi oleh Gan Encu atau Syekh Abdurrahman. Kemudian adiknya Raden Ayu Retno Dumilah dinikahi oleh seorang pangeran. Namanya adalah Pangeran Santi Brojo. Tetapi Pangeran Santi Brojo sebelum dinikahi oleh Pangeran Santi Brojo, maka Raden Ayu Retno Dumilah ini sudah pernah menikah dengan seseorang, yaitu Syekh Maghribi. Pernikahan antara Syekh Maghribi dengan Retno Dumilah ini melahirkan seorang putra. Namanya adalah Kidang Telangkas. Nah, Kidang Telangkas ini akhirnya berada di sebuah tempat, yaitu di Grobogan. Dan Kidang Telangkas ini kemudian dikenal orang-orang di Grobogan sebagai orang yang memiliki gelar, yaitu Joko Tarub. Nah, sekarang kita kembali kepada Tuban yang dalam keadaan masih genting karena Tuban masih merasa ada ancaman, belum aman. Tetapi setelah hadirnya yaitu utusan dari Keleng, dua orang ini membawa pasukan begitu besar. Kemudian Raden Haryo Gajahporo menuju ke Tuban, sedangkan Raden Haryo Bangah menuju ke Lasem. Kemudian Haryo Bangah menemui pimpinan dari Paguhan yang membuat markas di sana, yaitu Senopati Haryo Tembeng. Setelah surat diberikan kepada Haryo Tembeng yang datangnya dari Raden Bre Kertabumi, maka Haryo Tembeng menjadi kecil hatinya untuk melakukan serbuan ke Tuban esok harinya, karena tidak mungkin membantah Raden Kertobumi adalah putra dari raja, yaitu Prabu Amerto Wijoyo. Apabila membantah, tentu saja sama dengan bunuh diri. Oleh sebab itu, Senopati Haryo Tembeng malam itu juga siap-siap untuk kembali mengajak prajurit-prajuritnya untuk mundur kembali ke Paguhan. Demikian juga yang ada di Tuban, yaitu Raden Haryo Gajahporo memberikan informasi kepada Panglima Perang Baru, yaitu Pangeran Santi Brojo atau Temenggung Wilotikto, agar tidak khawatir terhadap serbuan orang-orang Paguhan dan Kahuripan, karena mereka sudah diperintahkan oleh Raden Kertabumi dari Keleng untuk menghentikan serbuan. Tentu saja mereka tidak akan berani membantah. Tetapi walaupun demikian, Tuban diharapkan masih siap siaga apabila informasi itu belum sampai pada prajurit-prajurit Kahuripan yang ada di daerah Lamongan dan sekitarnya, dan di daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Kita tunggu sampai besok apakah masih ada serbuan atau tidak. Dan bagi Haryo Gajahporo diperintahkan apabila nanti ada serbuan menuju ke wilayah Tuban, baik itu dari Paguhan maupun dari Kahuripan, maka
pasukannya siap untuk membantu Tuban dan mengikis habis orang-orang yang melakukan serbuan kepada Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Tuban setelah kedatangan utusan dari Kling, yaitu Gajaporo dan Haryobangah, perang sudah selesai. Itu semuanya adalah berkat surat yang diberikan Ali Rahmatullah dari Ujung Galuh. Surat itu ditujukan kepada pamannya yang ada di Kling, yaitu Bri Kertabumi, untuk membantu Tuban supaya Tuban tidak mengalami kehancuran dari serbuan Paguhan dan Kahuripan. Ternyata surat yang ditujukan kepada Bri Kertabumi di Kling ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan diaplikasikan dalam pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Gajaporo dan Haryobangah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada 20 kapal yang datang dari Madura karena pertempuran Tuban yang dikepung oleh Kahuripan dan Paguhan ini terdengar oleh Raden Haryobaribin yang ada di Madura, yaitu yang ada di Resboyo. Karena menantunya yang namanya Ali Murtado ini memiliki ibu yang ada di Tuban, tepatnya ada di Gisik Harjo. Dan di samping itu juga hubungan batin Ali Murtado dengan Tuban tidak bisa dipisahkan, karena adiknya Syekh Ali Rahmatullah yang sekarang di Ujung Galuh itu adalah bagian dari orang-orang Tuban. Karena Ali Rahmatullah adalah menantu dari Adipati Haryotejo. Nah, sekarang Haryotejo diserbu oleh pasukan dari Paguhan dan Kahuripan. Oleh sebab itu, sebagai rasa setia kawan dan juga merasa dirinya juga berkaitan dengan Tuban, akhirnya memohon kepada mertuanya yang ahli di dalam pertempuran laut dan ahli di dalam memainkan bedil-bedil besar atau kanon. Maka berangkatlah 20 kapal dengan muatan prajurit 250 orang menuju ke Tuban. Tetapi ketika sampai di Ujung Galuh, mereka mendapatkan kabar kalau Tuban sudah damai. Para penyerbu dari Paguhan dan Kahuripan sudah pulang. Nah, karena sudah sampai di Ujung Galuh, maka Raden Haryobaribin, orang yang memiliki kepandaian dalam bidang perdagangan, dimanfaatkan. Dia tidak melaju ke Tuban, tetapi dia masuk ke dalam Sungai Mas, kemudian menuju ke Canggu. Karena Canggu pada saat itu sebagai pusat perdagangan. Karena di samping itu, untuk melihat keadaan dan situasi kondisi yang ada di Canggu, karena didengar oleh Raden Haryobaribin kalau pasukan Kahuripan dan pasukan Paguhan itu dipusatkan di Canggu. Nah, 20 kapal ini kemudian mendarat di Canggu. Ternyata benar, pasukan-pasukan Kahuripan dan pasukan Paguhan masih memenuhi
daerah Canggu. Bahkan dikabarkan pimpinan tertinggi dari Pakuhan, yaitu Bre Pakuhan yang ketiga, masih ada di Canggu. Dengan berita bahwa Tuban sudah dapat dikalahkan, dapat dilumpuhkan, bahkan terdengar kabar kalau Panglima Perang Tuban, yaitu Raden Haryo Sugonto, tewas di dalam pertempuran itu, menjadikan orang-orang Kahuripan dan orang-orang Pakuhan yang ada di Canggu, mereka merayakan kemenangan dengan minum-minum dan pesta pora. Ternyata mereka mabuk-mabukan untuk merayakan kemenangan itu. Dan saat mereka sedang mabuk, banyak barang-barang dagangan orang-orang asing yang ada di Canggu. Karena orang-orang yang ada di Canggu ini dipenuhi pedagang-pedagang asing, pedagang Cina, pedagang Benggala, bahkan dari Filipina datang di wilayah Canggu, apalagi yang dekat seperti Madura. Akhirnya terjadi kerusuhan di sana. Barang-barang dagangan orang-orang asing yang ada di sana diporak-porandakan. Karena mereka, pimpinan mereka sangat membenci orang-orang asing. Dengan sebutan mereka dengan orang-orang atas angin. Nah, di saat itulah Raden Haryo Baripin berpikiran untuk melakukan balasan, membalas kekalahan Tuban. Pembalasan itu dilakukan di Canggu. Maka diperintahkan 250 santri-santri dari Ali Rahmatullah ini untuk separuh mendarat. Kemudian mencoba untuk melerai orang-orang yang sedang mabuk-mabukan itu, menolong orang-orang asing yang dianiaya oleh mereka. Tetapi sebagian santri-santri itu diajak untuk menggempur kapal yang besar itu. Karena kapal besar yang ada di Canggu itu, kabarnya adalah ditempati oleh pimpinan Pakuhan, yaitu Bre Pakuhan yang ketiga. Maka bedil-bedil besar yang dibawa oleh Raden Haryo Baripin ini sudah mulai dipasang. Dan dengan tiba-tiba Raden Haryo Baripin dan anak buahnya melakukan tembakan ke arah kapal besar itu dari jarak yang sangat dekat, dan dilakukan secara bersama-sama. Maka hancurlah kapal itu, pecah dan terbakar. Kemudian orang-orang yang ada di dalam kapal itu kocar-kacir dan hanyut oleh aliran Sungai Emas. Setelah itu Haryo Baripin dan anak buahnya segera bersembunyi dan meninggalkan kapal-kapalnya. Dan oleh Haryo Baripin kemudian diajak lari ke utara, yaitu menuju ke Ujung Galuh. Mengapa harus lari ke utara? Raden Haryo Baripin itu adalah putra dari pemimpin Ujung Galuh, yaitu Rakrian Kanuruhan Lembusuro. Nah, saat lari ke utara, yang dituju adalah pondok pesantren yang dikuasai oleh Ali Rahmatullah. Ternyata belum sampai masuk ke wilayah yang dituju, yaitu pasraman atau pondok pesantren dari Ali Rahmatullah, maka bertemu dengan bawahan dari ayahnya,
yaitu Raden Haryo Kubuning. Tentu saja Raden Haryo Kubuning sangat mengenali Raden Haryo Baribin, karena Raden Haryo Baribin sudah lama meninggalkan Surabaya. Bahkan ayahnya pun sekarang, andai kata bertemu, tentu saja mungkin sudah dalam bahasa Jawanya pangling dengan penampilan Raden Haryo Baribin. Nah, setelah itu ketemu Raden Haryo Kubuning, dan tidak lama kemudian datang yaitu Raden Haryo Wirosarojo atau Ki Bungkul. Maka diajak bersama-sama menuju ke Pasraman Ali Rahmatullah bersama-sama dengan adiknya, yaitu menantu dari Raden Haryo Baribin, Syekh Ali Murtado. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah yang akan dibicarakan setelah ketemu dengan pimpinan pondok pesantren atau pasraman di Ampel, yaitu Syekh Ali Rahmatullah? Ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.